Hai, kembali lagi di Simak Sinau Mama bersama saya dan Nita. saya Rika. Selamat siang. Siang, Apa bilang kabar? Baiklah, kembali lagi di episode kali ini. Kayaknya kita berjumpa ya, Bo. Nah, iya. Kemana? Dua- Di mana? dua episode kemarin itu memang kami melalui Zoom karena ada keperluan tersendiri. Iya. Dan memang lebih enak begini ya, nggak ada delay. Ada delay. Nah, mudah-mudahan ini lebih baik. Dan pesan tersampaikan. Ya, betul. Nah, di episode kali ini menurut gue sangat-sangat menarik ininya. Karena di episode kali ini kita akan bicara tentang bahasa Inggris dulu apa bahasa Indonesia dulu ya? Indonesia lah. Ketersediaan emosional Udah. atau emotional availability. Nah, ini tuh sangat menarik karena nanti ada sambungannya nih. Karena setelah gue menggali, ini itu terjadi ini step pertama sebelum lo bisa memvalidasi emosi. Betul. Ya enggak? Akhirnya gue mengambil kesimpulan itu. Jadi validasi emosi tidak akan bisa terjadi ketika lo tidak Memiliki availability emosional. gitu. Bener ya? Iya. Tapi sebelum itu, ini agak menjauh dikit. Mari kita mundur lagi. Sebenarnya apa sih ketersediaan emosional itu, Bu? Oke. Jadi ketersediaan emosional itu mengacu kepada relasi yang emotional relationship, sebenarnya lebih kepada relasi emosional yang muncul antara anak dan orang tua, let's say, atau contohnya pasangan gitu, antara dua orang lah gitu. Jadi kalau kita bicara koneksi emosional antara anak dan orang tua kan jelas ya, di situ akan ada namanya struktur, misalnya dari cara kita sebagai orang tua mendisiplinkan, atau dari cara kita kemudian menyediakan waktu, menyediakan diri untuk bisa mendukung proses mereka bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi tidak hanya secara fisik sih kita harusnya ada, tapi emosional juga harus ada. Bahkan ketika kita mengatakan hal-hal, berkomunikasi misalnya, dalam konten komunikasi kita mungkin agak berat kepada anak untuk tema-tema tertentu. Tapi kalau kita sampaikan secara yaitu tadi emotionally, kita juga bisa membuat empati, ya kan, salah satunya ya, memberi rasa empati dari apa yang ingin kita sampaikan, pesan itu pasti sampai. Ya. Gitu. Nah, ketersediaan emosional, memangnya ada orang yang tidak tersedia, yang tidak bisa menyediakan? Banyak. Contohnya apa sih? Misalnya yang ini dulu deh, contoh yang orang itu bisa menyediakan secara emosi gitu, atau nggak menyediakan ini, dan yang tidak menyediakan. Dua contoh. Oke, kalau contoh yang menyediakan itu ya jelas ketika let's say sederhananya ya, anak pulang sekolah lagi sedih. Oke. Ya kan, pertanyaan pertama kan pasti emaknya langsung, kenapa nih anak, gitu kan. Apakah kita langsung masuk kemudian mengatakan kamu kenapa nangis? Oke. Gitu kan. Yang biasa kita lakukan kan gitu. Coba dari cara kita bertanya itu sudah sebenarnya intrusif kan, ya kan. Kenapa kita nggak bertanya asumtif, dulu? Asumtif dan intrusif. Kenapa kita tidak mencoba untuk mengatakan are you okay? Memberi dia ruang untuk dia mengembangkan kata yang untuk keluar, untuk mendeskripsikan keadaannya dia sendiri. Atau sesederhana kita mungkin tidak perlu berkata-kata apa-apa dulu. Ketika kita melihat anak kita nangis, kita buka tangan aja, mungkin dia perlu dipeluk. Atau dengan bahasa kasih yang anak biasa inginkan apa sih, dieluskan. Pokoknya tuh masing-masing lah ya, punya bahasa kasihnya masing-masing. Kan. Itu. Jadi kita available dulu untuk memahami emosinya dulu. Gitu. Kemudian kalau yang tidak menyediakan menyediakan emosi, biasanya ya whatever you feel itu masalahmu, itu urusanmu gitu. Iya. Pulang anaknya marah, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu marah-marah? Aku tuh gini. Hah, gitu aja kok marah. Iya. Oke. Itu kayaknya sederhana. Ini sebenarnya kayak lu bilang tadi kan, ini awal sebelum kita mampu memvalidasi benar. Iya. Iya kan? Iya.
Bahkan ketika yang tadi kita bilang ketika kita tersedia secara emosional kan kita tidak langsung memvalidasi sebenarnya. Tidak. Iya kan? Tapi kita justru memberi itu dulu, memberi space kepada anak untuk mengolah rasanya. Iya, dan dia bisa ngeluarin dalam bentuk kalimat. Iya. Nah, kalimat ini tuh yang gue juga merasakan tuh ketika lo bisa menjelaskan lewat kalimat, itu tuh lo tambah paham gitu loh. Iya. Dengan apa yang terjadi. Betul. Jadi lo inget. Nah, dan ketika orang tua yang available secara emosional, ketika anak menyampaikan cerita itu, kita nggak judgmental. Kita justru mendengarkan, kita justru ikut merasakan misalnya. Sebelum kita mampu memvalidasi loh ya. Iya. Kan dulu, judulnya gitu. kan menyediakan emosional. Jadi yang kita kan kalau dari kata-kata itu tuh bisa disimpulkan bahwa yang kita sediakan tuh kayak wadah gitu loh. Iya. Jadi kita bukannya memberi atau gimana, malah kita tuh cuman jadi wadah gitu loh. Iya, menjadi sesuatu yang available sebenarnya kan. Iya. Available untuk anak bisa untuk dikucuri, curhatin. Nah, untuk dicurhatin. Ya benar. Orang tua yang tidak available secara emosional atau tidak menyediakan emotional available itu ya nggak beribet ya kalimatnya ya, tapi kalau mereka tidak menyediakan biasanya itu yang muncul judgmental dulu, assumption dulu, iya. Atau kalau enggak udah tahu juga, nah itu kan biasanya kan malah menyalahkan kata-kata itu. Betul, udah tahu juga temennya kayak gitu ngapain main sama dia. Nah, anak apa sih yang dirasakan? No, aku tuh nggak butuh dicelamahin, aku tahu kok itu konsekuensi dari yang aku lakukan. Tapi tolong terima dulu nih, aku tuh lagi merasa aku lagi marah. Kamu paham nggak sih marah itu membuat aku bagaimana? Betul. Nah, ini tadi kita udah mencoba apa sih itu gitu ya. Nah, dari penjelasan barusan itu tuh sebenarnya sudah sedikit menjawab kenapa kalau ini tidak ada, apa sih yang terjadi dalam sebuah relasi itu? Kalau tidak ada ketersediaan emosi tadi kan udah dijelasin nih, jadinya hubungannya ya gimana? Yang satu lagi sedih, perasaannya tidak jangankan divalidasi, diterima aja belum nggak bisa gitu. Jadi itu berarti akan membuat sebuah hubungan ya nggak bisa berhubungan jadinya ya, nggak bisa connect, karena bisa. itu kan tadi artinya kan mengacu pada konektivitas antara dua orang, tapi secara emosional. Ketersediaan emosi itu akan membangun koneksi kedekatan. Betul. Yang nanti akan membentuk satu attachment. Jadi ini baru koneksinya nih. Dan pola yang akan dimunculkan itu akan menjadi attachment nantinya. Kalau misalnya tadi ya, yang satu avoidant, ibunya menolak emosi anaknya terus. Ya nanti anaknya akan besar menjadi sosok yang punya avoidant attachment. Karena tidak pernah didengar, tidak pernah divalidasi, gitu. Karena secara emosional mungkin ibunya nggak ada, anaknya nangis ibunya nggak ada di situ, karena si ibu bekerja, pulang-pulang anaknya mau curhat, ibu capek. Gitu. Nah, gue baca di artikel ini, ketersediaan emosi itu akan membangun hubungan beyond physical relationship. Banget. Jadi, ya kan. Jadi misalnya anak lagi apa, kita merasa apa, kita kok rasanya kok kayaknya nggak enak gitu ya. Itu mungkin salah satu. Betul. Akhirnya itu membuat kita peka secara intuitif kan. Itu dia. Intuisi ya. Sebagai ibu kita memang, itu tadi, sebagai ibu tuh kita dibekali sama intuisi. Dan intuisi itu harus kita kuatkan sebenarnya ketika kita ingin membangun relasi koneksi emosional ya. Ya itu tadi kan, anak itu kan peka juga dengan energi ibunya. Sangat. Iya kan. Dan ketika ibunya aja sudah merasakan tidak nyaman dengan sesuatu, kan anaknya langsung karena anak ini masih polos, intuisinya masih kuat lah. Kita kan sudah banyak banget terkontaminasi. Jadi kadang intuisi kita yang terganggu sebenarnya. Gitu ya Boy ya. Justru si misalnya dalam hubungan orang tua dan anak, justru anak ini ya intuisinya sebenarnya lebih kuat. Gue pernah sih ketampar sih itu. Jadi anak gue tuh ngajak-ngajakin pulang dari Indomaret. Padahal gue lagi di ATM gitu loh.
Mau ambil duitnya ya? Mau transfer. Ternyata gue transfer ke penipu. Sih? Iya, makanya kalau saja pada saat itu gue mengiyakan pulang, Selamat. gue nggak transfer. Betul. Wow. Masih inget aja lagi gue. Iya, itu salah satunya. Jadi dari sejak itu gue mempercayakan gue lebih ini, kalau misalnya anak gue lagi lagi nggak enak, itu gue diem dalam aktivitas apapun, gue berhenti. Terus gue ini pertanda apa nih? Apa dia emang dia lagi ribet, lagi nggak enak, atau mungkin gue lagi di stop dari sesuatu yang buruk gitu misalnya. Itu gue udah mulai begitu sih. Jadi oke. Jadi nggak gini, gue nggak egois. Ini tuh gue lagi begini, lo tuh ntar dulu gitu loh. Iya, benar. Karena memang salah satu cara untuk menguatkan intuisi kita memang harus tidak menggunakan logika. Iya. Tidak berpikir. Kita gunakan sini, hati sama sini. Kalau kata teman terapis aku, feel your guts. It's always right. Kita kadang-kadang ngerasain, aduh kok nggak enak ya perut. Itu bagian dari intuisi sebenarnya gitu. Makanya kan pertanyaannya, do you have the guts? Iya, benar. Iya. Nah, memang kebanyakan orang tua yang kemudian tidak cukup hadir secara emosional tadi ya, tidak tersedia secara emosional untuk anaknya. Ini akan membuat anak akhirnya merasa dalam survival mode, mau dia menceritakan apapun kan ngapain cerita, nggak guna. Iya. Awalnya mungkin bilangnya gitu ya. Iya. Atau misalnya udah ngomong akhirnya si ibunya malah menceramahi atau responnya tidak sesuai yang diinginkan oleh anak. Padahal mungkin anak cuma pengen didengar, pengen dibilangin, oh ya kamu merasa seperti itu gitu. Dan akhirnya ketika pola ini terus dilakukan, yang muncul anak akan berpikir, males cerita, males curhat, resentment gitu. Dan kebanyakan orang yang sudah terbiasa itu tadi, resentment itu bahasa Indonesia apa sih? Menahan diri. Resent. Iya, menahan diri, menjauh. Iya. Ya itulah intinya. Akhirnya dia mencari sesuatu di luar. Nah, validasi yang dicari keluar. Nah, ini kasusnya deket banget. Nyambung ya, Bu? Nyambung banget. Ini nyambung. Ini September ini tanggal berapa sih? Pokoknya kasus yang September 2024 ini ya, Bu. Ya, luar biasa. Terutama yang hubungannya orang tua dan anak ya, Bu. Walaupun kita nggak kenal, tapi kalau dilihat pola-polanya, itu agak nyambung. Kenapa dia bisa segitunya mencari di luar? Dan yang dia cari, yang dia temukan itu kok ya begitu. Ya sorry to say gitu loh. Maksudku, Bu, kamu tuh dengan value yang sudah dia bangun, dengan latar belakangnya dia tuh kayaknya ada yang mau lebih deh gitu kan. Harusnya ya. sebagai orang luar ngelihatnya gitu loh. Tapi ternyata dia kekeh gitu memilih. Nggak tahu ya nih episode berikutnya kayak apa dramanya. Cuman kemarin kok dia sampai segitunya gitu. Sampai terus melakukan itulah, 2 hal berturut-turut yang itu memang bikin sakit hati gitu loh. Ya itu mungkin karena si pasangan yang dia temukan di luar ini emotionally available buat dia all the time. Karena dia kekeh ya, Boy ya. Walaupun juga isu miringnya kan dia pernah kayak apa istilahnya, mukul katanya malahan. Katanya ini semua serba katanya ya. Tapi itu tadi ketika anak mencari keluar kan, mencari sumber yang dia tidak dapatkan di rumah, itu termasuk tidak tersedianya emotional support katakanlah dari orang tua. Ketika dia mencari keluar dan ada orang yang memberikan itu dalam bentuk apapun bentuknya tuh orang ya. Bisa jadi. Karena sebenarnya yang sedang anak ini lakukan adalah dia menarik sesuatu yang dia butuhkan, tapi itu bukan sesuatu yang sebenarnya dia
itu sesuatu yang dia butuhkan yang terkait dengan lukanya dia. Yes. Lukanya dia adalah ketika kecil dia dikontrol. Mm-mm. Dia dapat pasangannya sebenarnya mengontrol dia. Iya. Iya kan? Betul. Itu sesuatu yang tidak dia sadari. Yang membuat kemudian kontrol ini lebih kuat karena dia available emotionally. Tempat curhat, tempat ini, tempat itu. Dan semua yang dia bilang dia iyain. Ya iyain. Sementara kalau ibunya dulu mungkin ya, ini sekali lagi hanya ini cuman kecurigaan. Mungkin ibunya dulu kontrol juga, terlalu mengontrol. Tapi sayangnya secara emosional ketika si anak ini butuh, ibunya sedang tidak ada. Atau katakan ibunya bilang saya ada kok di situ secara fisik, emosional tidak. We don't know. Iya, karena apalagi yang biasa memberi secara material, kadang-kadang merasa itulah bahasa kasih aku. I do everything for you supaya kamu hidupnya enak, berkecukupan. Betul. Gitu. Memang yang tadi ini ya, kan kalau ketersediaan emosional ini akan membangun hubungan atau koneksi beyond physical. Jadi ketika si ibunya bilang, kan gue udah sediain semua yang berupa fisik. Nah tapi ini dia tadi, it's beyond physical gitu loh. Iya sih. Memang kalau drama yang sekarang terjadi tuh gue juga setuju kalau kita tidak judgmental sama ibunya atau sama anaknya. Karena berhubung ini proses terlalu famous. Jadi semua orang tuh bisa ngomong apa aja gitu loh. Setuju. Tapi ya kita harus ambil aja ininya, prinsip inti-intinya gitu loh. Nggak usah yang judgmental, udah orang-orang dekatnya aja yang tahu yang bener-bener tahu gitu loh. Kalau kita mau orang luar, kita cuma mencurigai, tapi kok polanya begini, bisa begitu. Betul. Buat pelajaran aja ya, Boy ya. Benar. Ya itu tadi kita kan sempat ngobrol ya, ini kasus ini sebenarnya apa sih yang mau kita ambil lesson learn-nya gitu kan. Kita diskusi kemarin ya. Terus lo datang dengan ide ini, Bo, kayaknya karena aku keceplosan ngomong apa gitu ya, emotional availability. Terus aku pikir iya juga ya, itu hal sederhana. Dan ternyata ketika kita dig lebih lagi, kaitannya yaitu tadi, itu bahkan sebelum validasi. Waktu gue baca artikel ini dan gue lagi berpikir untuk podcast hari ini, gue tuh mikir, wah, gue kan tahu EQ, tahu apalagi emotional availability ini. Itu kan baru setelah berkeluarga gitu loh, Bu. Jadi sebelumnya nggak tahu juga itu namanya apa dan gue kurangnya di mana gitu. Makanya bingung kan. Nah, setelah tambah umur dan tambah teman-teman gitu ya, Bo. Pada waktu itu kita ngobrol tentang validasi emosi. Itu gue juga tapi setelah gue baca emotional availability, wah ini mah jauh sebelum lu bisa memvalidasi. Karena validasi itu gampang loh sebenarnya. Gampang. Anak nangis, kita bilang kamu sedih ya, itu validasi. Tapi do we feel the sadness? Itu availability. Atau itu tadi, anak nangis, kita sediakan ruang dulu. Are you okay? Kakak butuh dipeluk. Kadang-kadang gue pertanyaan itu gue juga sebel loh, Bu. Are you okay? Udah tahu gue lagi sedih. Gue nanya are you okay? itu open ending question yang kadang-kadang sebenarnya nggak perlu dijawab ya. Iya. Orang lagi jatuh nih, jret. Kamu jatuh. Are you okay? Ya nggak oke lah. Pasti nggak oke lah ya. Namanya jatuh gitu. Cuman mungkin maksudnya membuka itu tadi ya. I'm available. Are you okay? I'm not okay. Gitu kan. Atau misalnya kita tahu itu sakit, is it hurt? Kan sakit ya, gitu. Atau ya kita kadang-kadang kan berasumsi anak nangis, kamu sedih, padahal dia nangis bukan karena sedih, dia marah, lapar, bisa jadi kan. Dan nah itu tadi, menangis itu tidak selalu karena sedih, kecewa bisa, marah bisa. Aku tahu ini hubungannya kemana? Emotional will. Ya, itu kita harus sering lihat-lihat ya, karena kaitannya di situ pengembangan dari satu emosi itu bisa kemana-mana, manifestasinya di perilaku. Nah, karena kita berasumsi. Nah, itu yang salah. Hubungannya dengan asumsi ini, kalau kita tahu emotional will, lingkaran emosi, roda emosi yang
dia punya 5 core, terus cabangnya dari banyak. 5 core ini cabangnya banyak banget, kita akan stop berasumsi. Benar. Kita akan stop berasumsi karena kita tahu dalam takut itu nggak cuma takut. Iya. Dalam takut tuh ada jijik. Dalam takut tuh ada nervous, betul. dalam Anxious. Nah, bahkan dalam joy, dalam bahagia itu banyak juga. Banget malahan. Duh, lupa gue mana ya emotional will aku. Pokoknya itu. Jadi kalau kita sudah paham emotional will, kita akan stop berasumsi sih. Dan itu sebenarnya bagian awal dari kita siap secara emosional dulu. Ketersediaan kita secara emosional itu ya mulai ketika kita paham tentang 5 core emotion ini dulu gitu. Yes. Banyak orang tua yang tidak tahu dan akhirnya tidak bersedia, tidak menyediakan diri, iya kan? Karena tidak tahu, akhirnya tidak menyediakan diri. Taunya cuma satu aja, marah, nangis. Iya kan? Karena kan anak-anak tuh yang paling dominan 2 emosi tuh kan. Kalau nggak dia pulang nangis, dia pulang marah. Iya. Kalau dia pulang senang, kita senang. Iya. Dan itu juga sebenarnya harus loh tetap kita validasi. Karena kalau senangnya kita lupa validasi, sehingga anak-anak bilang, gua lagi seneng kok kayaknya nggak ada ngerasa seneng nih. Kok pada nggak ikut seneng ya? Ikut seneng ya. Kayaknya berarti biasa aja dong. Kayak lu cerita tadi kan, lu lagi pulang bersenang-senang dari tempat temen lu. Betul. Dianggap malah di rumah di Nelson. Padahal sekarang gue sadar ketika pada waktu itu kalau gue pulang terus bokap gue ikut seneng gitu ya, Bo. Gue kan bisa menyediakan waktu di rumah malahan. Iya, betul. Karena kesenangan gue divalidasi dan ini juga yang membuat dia senang. Kan gitu kan, Bo? Iya, benar. Exactly, mente. Jadi emotional availability itu harus berlaku juga untuk emosi yang bahagia, positif gitu. Sebenarnya nggak ada positif negatif ya, tapi ya bahagia lah. Iya. Sesederhana kita berhasil melakukan sesuatu aja, kan kita butuh tuh diakui gitu kan. Kita teriak-teriak, maknya cuma bilang, ya udah kok udah bisa. Ya kan, kayak nggak ada excitementnya gitu loh, kayak emang udah harus bisa lah. Orang udah les, misalnya. Iya kan. Jadi akhirnya anak bingung, when aku bisa bahagia banget, gimana aku bisa tidak bahagia banget, atau boleh nggak sih bahagia tapi biasa-biasa aja, atau gimana gitu kan. Padahal bahagia itu something to celebrate, supaya kita bisa membedakan this is to ini sesuatu yang kita selebrasi, ini enggak, ya kan. Itu kelemahan kita di situ kok. Banyak generasi kita yang tidak bisa memvalidasi kebahagiaan. Karena buat mereka bagian itu adalah bagian dari hal yang normal. Iya, hal yang sudah seharusnya terjadi. Tapi kalau sedih itu nggak boleh. Makanya makanya kadang-kadang di ignore atau terlalu dalam. Iya. Malahan. Jadi ini emotional will ini juga termasuk baru juga buat gue sih. Sama. Kayak nyung belajar kadang-kadang masih salah, Bo. Iya. Jadi buat teman-teman yang concern gitu ya dan mau belajar lebih, coba deh cari emotional will dan coba dipertanyakan ke dalam diri, aku sedang merasa apa gitu. Kalau misalnya sedang merasa bahagia yang bagaimana. Betul. Jadi bisa terukur gitu loh. Betul nggak sih? Dan kita akhirnya itu tadi, kalau kita sudah paham anak menunjukkan emosi apa, kita available. Itu kan kayak orang datang ke toko, punya menu apa aja ibu, gitu kan. Oh, menunya A B C D E F G. Aku lagi cari yang G. Oh, ada nih, gitu. Coba kalau lagi nggak ada, apa sih ini? Itu kan yang muncul kan? Iya betul, kita nggak bisa acknowledge ya, Bo, karena kita nggak tahu. Makanya ketersediaan emosional ini memang kaitan sama koneksi tadi, sama relasi yang akan membentuk pola. Nah, ketika pola ini sudah menetap, itulah yang akan menjadi attachment itu tadi, kelekatan. Nah, kalau sudah dalam bentuk kelekatan ya kita tahu ini secure atau insecure, anxious atau avoidant, gitu, atau kombinasi dari semuanya. Dan ini kan amat sangat mempengaruhi perkembangan ya, pertumbuhan anak di masa depan gitu. Dalam cara itu kan juga pola-pola ini akan terbawa di mana dia mencari orang seperti apa sebagai pasangan nantinya gitu. Iya, aduh, endless job ya, Bo. Udahlah, kompleks.
Gue hari ini bukan hari ini sih, beberapa hari itu selalu dengar being a parent is not easy. Gue tuh sudah menormalkan itu, memang it's not easy. Cuman kan kadang-kadang kita lupa ya, nggak kerumitannya tuh di mana, dan memang serumit itu guys. Serumit itu benar-benar. Bahkan mungkin itu tadi, sebelum kita jadi orang tua kan memang harusnya kita mengenali dulu ya. Iya. Apa sih emosi apa yang aku bisa rekognisi terhadap diriku sendiri gitu. Oh, kita jarang bertanya. Kita jarang bertanya ini, bentar ya. Bagian dari itu juga menyontek. Kita tuh jarang bertanya tentang keadaan kita sendiri. Iya. Atau kita bertanya gue mau jadi apa sih? Gue mau hidup seperti apa sih? Kita sudah kadang-kadang sudah terlanjur disetir oleh norma-norma di kehidupan sosial yang mayoritas banget. Iya. Walaupun yang mayoritas itu juga banyak yang works out, banyak yang apa istilahnya berhasil. Tapi kadang-kadang kita lupa yang justru yang kecil-kecil ini gitu loh. Lo mau jadi apa? Sebenarnya kelebihan lo apa sih? Itu. Soalnya ada anaknya teman gua itu, dia itu sudah jadi sinden, Bo. Sudah jadi sinden. Terus anak ini justru yang mau mengerucutkan diri di SMA untuk jadi sinden. Oke. Ibunya bilang apa? Enggak. Kamu harus masuk SMA. Enggak boleh masuk SMKI. Seni gitu. Enggak boleh. Udah berarti gue, padahal dia sehari-hari tuh ya nyinden, ya kan Kak? Teman anak Anda. Teman anak aku. Makanya suka bilang karawitan lah ya. Jadi gue bilang gini, aduh sayang banget ya. Gue tuh langsung curiga, apa mungkin ibunya berpikir ya bagaimanapun kan pilihan kita di pilihan hidup itu kan juga harus bisa menghidupi ya. Banget. Iya kan? Mungkin orang tua tuh memang ada ketakutan, bisa hidup nggak ya dari karawitan gitu misalnya. Dengan terpaan globalisasi seperti ini, modernisasi seperti ini, bisa nggak sih gitu. Nah itu ketakutan orang tua itu mungkin yang akhirnya dia memutuskan tetap masuk SMA. Coba kalau dia di SMK dia tambah sempit, tambah mengerucut, tambah jago. Mungkin cuma ada dia doang. Akhirnya yang dipakai dia juga. Iya nggak sih, Bo? Iya benar. Karena saking segmented gitu. Benar. Ya itu tadi, karena kita jarang orang tuanya sendiri jarang mereview aku tuh seperti apa, ingin jadi apa. Ini tuh kan yang diturunkan ke anak. Udahlah kamu jadi ini aja. Aku dulu juga dikasih tahu nenekmu, kakekmu, jadilah ini. Tuh hidupku bebek saja. Harapannya kamu juga begitu kalau kamu nurut. Iya, soalnya kalau nggak nurut ada embel-embelnya lagi. Nah, tapi menarik yang tadi lo bilang bahwa orang tua punya ketakutan tentang bagaimana dia akan menghidupi dirinya di masa depan gitu ya. Aku kemarin habis ya bagaimanapun aku manusia ya, aku tuh healing ya ketemu sama profesional gitu. Terus dia cuma bilang gini sama aku, Mbak, kamu tuh bisa menjadi apapun yang kamu mau, iya kan? Sarannya cuma satu, live in the present, gitu loh. Kalau kita hidup di saat ini, kita menikmati hidup yang kita jalani saat ini dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan kemampuan yang kita yakini, itu kamu kayak membangun building blocks kan, step by step. Dan apa yang ada di depan itu sebenarnya kan apa yang menjadi keinginanmu. Aku mau menjadi apa, misalnya jadi sinden terkenal. Kalau itu building blocks-nya mengarah ke sana pasti jadi kok. Iya, walaupun kita nggak tahu kapan ya. Timeline-nya kita. Tapi itu tadi, do not worry about the future. Orang tua kita kan yang ditanamkan ke kita kan, worry about your future. Besok kamu hidup gimana kalau cuma jadi sinden, ya kan? Akhirnya anak kita tidak bisa menikmati hidupnya hari ini, tidak bisa maksimal dengan bakat-bakatnya. Mengkerdilkan cita-citanya gitu loh, Bo. Itu tuh sayang banget. Apalagi orang yang udah jago, udah yang setiap hari dilakukan, bukankah itu akan mempermudah hidupnya dia gitu loh sebenarnya. Itu tadi kekhawatiran yang tidak beralasan untuk masa depan yang kita orang tua mungkin malah kan nggak hadir, malah bisa jadi nggak hadir, ya kan? Dan menjalani siapa? Si anak ini. Betul. Nah memang kita perlu memberi semacam clue, gitu ya, guidance. Tapi yang menjalani ini memang harus si anak, dia enjoy nggak sih dengan melakukan hal ini. Makanya
yang ingin kamu lakukan, misalnya kamu punya keinginan menjadi apa, itu kamu mulainya dari sekarang dengan hiduplah di saat ini aja. Do yang ingin kamu lakukan mulai dari saat ini. Misalnya aku mau menjadi menjadi sinden lah, kita pakai menjadi sinden. Hari ini latihan, Iya. lakukan maksimal. Iya, gitu. betul. Besok begitu lagi rutinitasnya, Iya. gitu kan. Dan akhirnya itu membuat jadi perfect, jago dalam di bidang itu. Progresnya pasti ada. Pasti. Karena gue juga lihat di TikTok lagi. Itu ada semacam hitungan matematikanya. Gini. Ketika lo melakukan ketika lo memperbaiki 1% dari apa yang lo sedang kerjakan, itu akan 37 kali lebih baik kalau lo lakukan setiap saat. Betul. Cuma 1% lo. Jadi misalnya gue suka masak, tapi mungkin gue nggak jago-jago banget ya kan. Tapi kan gue sahabat Rudy kan. Iya. Rudy bilang itu Lo ikutin. yang masuk bawang putih dulu sebelum bawang merah. Gue ikutin dong. Tapi memang tambah harum loh, Bo. Iya. Itu tuh cuma maksudnya sedikit twist gitu loh, Bo. Sedikit tweak aja. Ya nggak sih? Tapi memang bener harum. Bener Rudy. Cobain deh. Iya benar. Jadi 1% ini memang punya dampak yang besar kan sebenarnya dari hasil yang terjadi saat itu. Iya, apalagi dilakukan berulang-ulang akan 37 kali lebih baik. Gitu. Jadi tadi hubungannya dengan emosional tadi apa sih? Oh, karena kita tidak sering pada diri sendiri. Nah, sering-seringlah bertanya pada diri sendiri. Betul. Memang jadi nggak mudah ya. Iya. Karena kalau lo sudah bertanya, lo sudah harus siap dengan jawaban. Kalau sudah menjawab, ya dilakukan atau ya kan. Sebenarnya kan step itu yang berat. Melakukannya itu. Nah, dan itu dia. Konsisten. Yes. Ya itu tadi setiap 1% yang diperbagi 1% aja gitu. Itu bagian dari konsisten. Iya benar. Mungkin di episode kali ini kita sudahi. Nanti di episode kedua kita akan lebih mendalami bagaimana cara mengukur emotional availability dari orang lain di sebuah hubungan gitu. Apakah orang tua dan ini universal, bisa dipakai untuk semuanya. Betul. Jadi nantikan di episode berikutnya. Disimak bersama saya Nita, saya Rika. Dan jangan lupa like and subscribe, di betul, follow dan di share. Betul, di komen-komen. Di sini ya. Di sini. Sini ding. Kata anak aku di sini. Oh, sini. Oke. Oh, turun sedikit. Sini. Ketinggian. Ketinggian. Iya. Aduh, maaf ya. Baiklah semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.